Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama mengikuti acara Kultum Kuliah 7 Menit. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang ketauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berangkat dari ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian semua pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Ketauladan Nabi Ibrahim sungguh sangat luar biasa, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Hal ini diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya kenapa Nabi Ibrahim sampai bergelar Khalilullah. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim senantiasa menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan perintah apapun, maka Nabi Ibrahim akan melaksanakannya tanpa menolaknya dan tanpa banyak tanya. Seperti ketika itu Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Beliau menjalankannya dan mengajak bicara terhadap anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim mengajak bicara terhadap anaknya. Nabi Ibrahim mengajak musyawarah terhadap anaknya. Nabi Ibrahim tidak diktator. Nabi Ibrahim tidak tangan bersih. Maka bagaimana jawaban anaknya? Karena Nabi Ibrahim anak yang baik, Nabi Ibrahim ayah yang soleh, yang baik, maka menghasilkan anak yang soleh yang baik pula. Nabi Ismail menjawab dengan tegas. Nabi Ismail menjawab dengan tenang. Bahwa kata Nabi Ismail, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah kelak engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim sampai digelari oleh Allah Khalilullah? Tiada lain bahwasanya dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak takut dengan rezeki tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kecil, yang besar ditanggung oleh Allah. Yang waras, yang gila ditanggung oleh Allah. Selama hayat masih di kandung badan. Ada suatu kisah. Ketika itu Nabi Sulaiman berada di pinggir sungai. Saat-saat di pinggir sungai, Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut membawa gandum. Kemudian datanglah seekor katak. Sang katak membuka mulutnya, lalu kemudian semut masuk ke mulut katak. Lalu kemudian katak loncat ke dalam sungai. Tak lama kemudian, katak pun naik lagi ke darat dan memuntahkan kembali sang semut. Semut pun keluar dari mulut katak. Namun setelah keluar dari mulut katak, semut yang tadinya membawa gandum, maka gandum itu sudah tidak ada.
Nabi Sulaiman bertanya kepada sang semut, "Wahai semut, kenapa engkau? Tadi engkau membawa gandum, lalu kemudian engkau masuk ke dalam mulut katak, lalu loncat ke dalam sungai, kemudian engkau naik ke darat tidak lagi membawa gandum. Kemanakan gandum tersebut?" Maka sang semut menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya tadi aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan sang cacing yang buta dan lemah. Cacing tidak berdaya, cacing tidak bisa bergerak. Dari kesimpulan ini jelas bahwasanya makhluk yang lemah, yang tak berdaya, tak bergerak dikasih makan oleh Allah. Karena itu tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hayat masih di kandung badan, Allah akan memberikan rizki. Apalagi kita yang kuat, kita yang sehat, bisa bekerja, berusaha dan berdoa. Yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan rizki. Rizki akan datang kepada kita. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Nabi Ibrahim selalu mengajak orang-orang untuk makan bersama. Sebelum makan, Nabi Ibrahim mencari barangkali ada saudaranya yang belum makan, ada fakir miskin yang belum makan. Baru setelah semuanya kondusif, Nabi Ibrahim makan dengan tenang bersama orang-orang. Nah, anak-anakku sekalian, itulah diantaranya kenapa Nabi Ibrahim sampai digelari Khalilullah, karena ketauladanannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.